yang nginep-nginep dari luar kota ataupun dari Bandung. Nah ini mereka yang bertahan hidup, bro. Bertahan hidup. Tidur berapa menit? Baru tidur itu 30 menit. 30 menit. 15. 15, gokil. Ini sisanya udah pada tepar. Untuk background, dulu saya SMK-nya di penerbangan. Akhirnya mantap makan juga. Menu-menu apa nih Sunda? Nuna jengkol sama cuy. Jengkol segala macem. Si Om lebih ke dihandap. Mang tuh, Mang yang jaga villa ini, Mang Dudung. Halo, nanti kalian bakal lewat jalur sini ya. Nah ini kebetulan lagi hujan, suasananya kayak gini. Tapi kalau pagi-pagi loh. Pak, kenapa belum ambil makan Pak? Masih diskusi aja anjir. Kira belum kenalan siapa? Naca bang. Baru datang Naca, langsung makan aja. Terus gabung sama orang ya. Gak apa-apa, gak pada kenal semua ya. Enjoy. Bagus, makan. Makan juga. Iya, bagus. Tiara makan? Iya, sok mangga Tiara makan. Gue baru bangun dan orang-orang dari luar kota itu sudah nyampe di Bandung gitu. Sedangkan tim gue baru pada bangun. Jadi kita akan bangunkan mereka untuk persiapan supaya bisa menjemput subscriber yang dari luar kota biar nggak nyasar gitu. Ini suasananya masih kayak pagi-pagi bet gitu tuh. Dan gue akan ke villa sekarang, tapi gue mau mandi dulu ya. Oke, kita lihat nanti pas pertemuan dengan subscriber kayak gimana biar seru. Bye bye. Ntar villanya itu sebelah sono tuh, sebelah sono. Pokoknya perkebunan lah. Pokoknya ini udah daerah mau ke pizza lagi. Villa ya bro. Gue lanjut dulu sono. Ntar di share lagi. Motor langsung masuk sini, ini gerbangnya. Nah ini villanya. Kurang lebih ntar di sini kalian bisa masuk langsung atau lewat jalur sini. Sini untuk nongki-nongki yang merokok ya. Tanggal 10 September gue ketemu sama beberapa subscriber gue yang datang ke Bandung, lebih tepatnya ke villa keluarga gue di daerah Bandung Barat. Dan bagusnya adalah banyak dari yang luar kota juga, dari Surabaya, dari Sulawesi, dari Jawa Timur, dari Jakarta juga banyak datang ke Bandung cuman untuk kita sharing-sharing doang gitu seputar dunia teknologi. Gak cuman programming, karena pas mereka datang terus kita nongkrong itu kita bahas juga non-programmingnya. Jadi kayak pengalaman dia kerja di mana, sebagai akuntan lah, ada namanya Erik, masih struggling untuk ikutan bootcamp lah, course gue lah, apapun itu ya. Padahal dia akunting loh, udah kerja juga dan mau coba untuk switch karir. Ada lagi yang gue inget yang lagi switch karir itu namanya Yusuf kalau nggak salah. Yusuf itu dari IT support. Mang, makan Mang? Siap, thank you. Ntar aku fallback. Yo. Ini emang teman gua ngegame nih, datang juga ke sini, mantap sekali. Sedang makan bersama keluarga. Nah ini si Om juga akhirnya makan juga, Mang. Akhirnya mantap makan juga. Menu-menu apa nih Sunda? Nuna jengkol sama cuy. Jengkol segala macem. Si Om lebih ke dihandap. Mang tuh, Mang yang jaga villa ini, Mang Dudung, terbaik jaga villa di pelosok, tapi dia menjaga dengan baik, mantap. Mang Dudung. Ini menunya ya, kita lihat menunya kayak begini. Ini ada kerupuk, kerupuk non itu kerupuk udang gitu. Kerupuk udang. Dia mengambil kerupuk. Kok satu sih, ambil aja yang banyak, bro. Tuh ya, ada tempe itu banyak pokoknya. Gitu. Di sini juga masih ada. Ada balong. Ada sibotan. Jalur rahasia, ini jalur pinggir kolam. Sini tempat makan-makan kita gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Berikutnya kayak gimana progres? Oh, motor. Lihat parkiran motor. Lihat parkiran motor. Di sini lah parkiran motor ya. Ini tim overthinking sepertinya di sini, Pak. Ya. Rick, lu belum makan, Rick? By the way, sorry kalau misalkan sekarang berisik karena gue lagi nggak pakai mic andalan gue ini. Dada. Kenapa? Karena kabelnya putus, bro. Kegiles sama kursi gaming gue. Jadi gue belum beli lagi kabelnya. Jadi sekarang gue pakai mic yang satunya lagi ini. Ada di sini. Semoga suaranya aman-aman saja. Ya kayak gini suaranya kurang lebih. Semoga enak ya. Balik lagi ke Yusuf dulu. Jadi Yusuf ini IT support dan dia punya banyak keresahan juga. Terus kita sharing berembuk gitu seputar pengalamannya dia sebagai IT support dan mau coba untuk switch karir ke dunia programmingnya langsung gitu. Karena IT support nggak terlalu banyak nyentuh coding atau bahkan sama sekali nggak ngoding. Lebih memikirkan infrastruktur di sebuah perusahaan, entah itu perusahaannya teknologi ataupun bukan gitu ya. Itu dari pengalamannya Yusuf. Tapi beda-beda setiap orang yang punya
title IT support gitu tuh pasti beda kerjaannya ya. Ada yang jadi Superman, ada yang enggak. Terus ada lagi yang lain-lain, kayak misalnya yang gue inget-inget ya, yang ceritanya panjang nih, kayak macem si Marcel kalau nggak salah. Jadi dia sistem analis. Jadi kita banyak mendapatkan insight baru dari si Yusuf, si Erik, atau si Marcel, ataupun teman-teman yang lainnya banyak. Bahkan ada yang dari otomotif juga, ngoding. Bahkan ada yang non-IT, banyak sekali, dan ternyata banyak keresahan ketika masuk ke dunia programming. Terlebih untuk mulai kerja di industri programming itu sendiri, bro. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol santai itu banyak ilmu yang kita bisa ambil. Bahkan gua pun yang udah kerja lah istilahnya gitu ya di industri teknologi gitu, yang beneran perusahaannya tuh produknya adalah teknologi, produk utamanya teknologi, bukan produk sampingan ya. Masih banyak ilmu yang bisa gua ambil dari teman-teman gue ini. Di tanggal 10 itu gua sebelumnya buka form pendaftaran gitu di YouTube ini dan juga di Instagram. Jadi tinggal daftar dan ada beberapa, sebenarnya ada 100 lebih yang mau ikutan. Cuman karena villanya juga nggak begitu besar, jadi gue limit 50-75 orang gitu yang datang, karena hujan badai juga di Bandung di hari tersebut ya. Yang datang sekitar ya mungkin ada 40 atau 50 orang kayaknya. Jauh-jauh semua juga, ada orang deket juga ada, dan kerennya adalah ketika hujan pun mereka tetap hadir loh, padahal hujan badai. Treknya itu juga nggak mudah untuk ke villa itu, jadi jalannya itu bener-bener liku-liku, bebatuan, karena villanya lokasinya ada di ujung desa, di tengah hutan, di tengah kebun gitu bro. Lu bakal ngelewatin kayak pohon-pohon pisang, kebun pisang yang bener-bener seluruhnya pisang, terus sebelah kanan juga jurang. Desa, pokoknya pedesaan. Bahkan sinyal pun susah didapetin. Plat merah aja cuma dapet satu baris, itu pun kadang hilang sinyalnya. Boro-boro 4G, boro-boro IndiHome, boro-boro yang lain-lain itu susah pak gitu ya. Jadi ketika mereka datang kan kayak beneran kita tuh banyakannya ngobrol, nggak banyak nyentuh HP karena nggak ada sinyal. Jadi tongkrongannya menarik. Sengaja memang gua cari tempat yang seperti itu supaya nggak pada main HP masing-masing. Karena sebel banget kan kalau nongkrong udah jauh-jauh nongkrong datang, pada sibuk main HP ginian, kan nggak seru. Jadi salah satu keuntungan villanya itu di pedesaan, pelosok gitu ya, yaitu biar nongkrongnya beneran face to face, ngobrol langsung gitu, nggak masing-masing. Itu salah satunya, padahal ya gitulah. Terus apalagi ya, jadi mereka datang, lucunya tuh ada yang pakai kereta bro, dari Surabaya berangkat hari Jumat malam, datang subuh ke Bandung pagi. Terus dari subuh dia ketemu sama subscriber lainnya di stasiun Bandung atau stasiun terdekat di dekat rumah gue. Temu sama subscriber juga, terus diajakin juga ke rumah subscriber itu gitu. Siapa namanya gue lupa, sorry, gue lupa. Tapi intinya itu baik banget ya. Kita ketemuan tapi random, nggak kenal siapa-siapa. Terus yang ini ketemu yang ini dari luar kota, ini dari Bandung. Yang Bandung ngerangkul yang luar kota. Ini subscriber gue, bukan gue ya. Dia ngerangkul dia terus masukin ke, diantarlah ke villa ataupun ke rumahnya dia dulu kalau nggak salah, makan dulu, sarapan dulu, baru datang ke villa gue barengan sama yang dari luar kota. Terus yang dari Jakarta juga ada, tadinya nggak kenal, dari Jakarta Timur kenal sama Tangerang Selatan, ketemuan di Bandung, masuk ke villa bareng kayak gitu. Jadi ada beberapa klip yang gue shoot juga di sini, tapi nggak banyak karena beneran gue tuh enakannya ngobrol aja gitu. Gue males megang HP ketika kondisinya seperti ini, jadinya gue nggak banyak shoot juga. Begini bro, ini udah kayak pada pindang-pindang tua gak apa mana yang nginep-nginep dari luar kota ataupun dari Bandung. Nah ini mereka yang bertahan hidup bro. Bertahan hidup. Tidur berapa menit? Baru tidur itu 30 menit 15. Gokil. Ini sisanya udah pada tepar. Di luar masih ada orang. Tuh, masih ada sisa-sisa orang. Tim bertahan hidup. Kalau nggak bisa tidur ngonten deh. Gitu. Ini berdua masih pada diskusi, nggak tahu diskusi apa dah. Aduh, terus kalau cewek-cewek di sini, terus bentar, jangan berisik bro. Di sini ada juga orang gitu. Dah, gue mau ngopi dulu. Ini hasil karya orang-orang yang lihat kacang udah habis segini. Kacang nih, kacang mie, kopi. Makan banyak gua. Next. Suasananya seru walaupun di villa itu
minim sekali warung ya Pak. Jadi warungnya tuh jauh-jauh. Terus kalaupun ada warung itu jualannya paling ciki doang gitu buat anak-anak. Kayak ciki gitu. Rokok susah didapat juga, bagus jadi ya kita jadi susah merokok walaupun kita udah stok rokok banyak gitu. Dan pokoknya sulit lah jalannya tuh bebatuan. Terus kalau mau ke Alfa itu kayaknya setengah jam jaraknya dari dalam situ keluar. Yang gua sesalkan adalah gua masaknya kayaknya kurang banyak deh keluarga gue. Jadi gue tuh udah bikin 100 porsi kayak masakan gitu ya, ayam bakar, terus masakan Sunda dan lain-lainnya, minuman, kopi kayak gitu-gitu. Tapi ternyata kurang karena kondisinya tuh beneran dingin ketika sore ditambah hujan dan nggak semua pulang. Jadi beberapa dari subscriber gue yang memang rumahnya jauh ataupun yang pengen nginep di situ di villa itu bareng gue. Ketika sesi malam-malam itu obrolan udah mulai masuk ke ranah-ranah yang sensitif dan nggak akan bisa gue obrolin di sini pastinya. Gue cuman bisa ngobrol itu di tongkrongan kayak gitu karena lebih aman dan ya nggak ada ITE karena dunia nyata gitu. Kalau gue ngobrolin di sini kayaknya gue akan terciduk oleh Avanza hitam. Jadi mumpun di sana ada orang-orang yang sefrekuensi, jadi kita ngobrolin hal yang deep masuk ke dalam, ejek-ejekan bahasa pemrograman lah, tapi kan kita fun, saling diskusi, walaupun saling mengejek, tapi kita mencari solusi, manfaatnya seperti apa, terus solusinya kayak gimana, kenapa lu pakai Java, kenapa lu pakai PHP, kenapa lu pakai ini, jebret aja gitu, dan tidak ada yang tersinggung karena semuanya sudah dewasa juga, bagus. Walaupun masih ada yang SMA di situ, ada yang belum lulus, ada yang udah kerja, udah profesional, ada yang usianya 35. Tapi semuanya open mind. Jadi kita diskusinya bener-bener bebas lah lu. Mau ngomongin alien, mau ngomongin apa-apa, nggak ada yang tersinggung. Ngomongin JavaScript jelek, it's okay gitu. Kita semua punya alasannya masing-masing. Jadinya nggak ada ketersinggungan ketika kita ngobrol bareng. Terus ada lagi cewek yang datang jauh-jauh yang kalau di Bandung tuh di Bojong Soang, itu Bandung Selatan. Ya nama kecamatannya Bojong Soang. Datang ke villa gue daerah Bandung Barat pada Larang. Itu sekitar 45 km lebih, 50 km malah. Jadi lebih lah malah. Pokoknya kalau di total jam itu belum ditambah macet kayaknya sekitar 2-3 jam. Ukuran cewek bawa motor hujan badai masuk ke villa sendirian. Namanya Tiara. Dan kita ngadain juga games-games tertentu. Kita juga kasih hadiah buat yang menang main gamesnya gitu bro. Dan gue sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah datang ke acara kemarin. Walaupun acaranya belum perfect gue yakin, karena dari segi makanan juga nggak bisa stay makanannya sampai subuh gitu ya. Buat yang nginep pasti kayaknya masih kepikiran deh, kayaknya lapar gitu, udah mandi tambah dingin. Terus tidur ya, kalian tidur dimanapun karena gue udah mention juga kalau menginap silahkan, cuman memang kamarnya kan cuman ada 3 kamar itu cuma ada 3, jadi nggak bisa lah. Jadi kita kasih kamar itu untuk cewek dan kita cowok-cowok itu tidurnya kayak ala-ala pindang, tau gak sih? Kalau anak kosan tuh kayaknya tahu ya, tidur pindang tuh kayak berjajaran kayak gitu-gitu. Banyak hal yang bisa gue ambil dari acara yang udah diselenggarakan ini gitu ya. Dan ini gue nggak terlalu prepare banyak juga untuk acara kayak beginian, karena intinya gue cuman pengen ya udahlah lu nongkrong yuk bareng di villa gue gitu, yang mau aja, enggak mah nggak apa-apa gitu. Kita cuman kayak ngobrol, yang penting ada makanan dulu, bisa ngopi, bisa enjoy bareng, ngobrol bareng ke orang yang nggak kenal. Karena gue sebenarnya pengennya itu kan, cita-cita gue bikin YouTube tuh salah satunya pengen programming itu masuk ke ranah entertainment gitu ya. Ketika lu pada bilang susah bang nyari circle programmer kayak gitu-gitu, itu kan berarti faktor komunikasi juga penting gitu. Nah di sini tuh gue selalu mengedepankan faktor komunikasi itu penting. Salah satunya adalah dengan acara-acara kayak ginian. Karena kalau lu nggak berbaur juga, masa iya lu di pojokan gitu. Kalau misalkan di acara ini yang ada di pojokan diem doang, itu gue rangkul juga gitu. Kita ngobrol bareng, kita kasih mic satu persatu orang untuk dia kenalan dirinya siapa, terus dia backgroundnya kayak gimana, ada keresahan apa, terus kita main games muter juga semua kebagian. Jadi semuanya fun walaupun baru ketemu pertama kali. Dan dari sini kedepannya akan bisa membentuk circle baru bagi mereka ataupun bagi gue. Misalnya ternyata pas datang ke villa mereka ngobrol sama salah satu yang ada di situ enjoy, itu malah bisa jadi bikin tim nanti, atau ada proyekan apa mereka jadi bisa juga lanjut di belakang setelah acara ini kelar gitu kan. Terus nanti bisa saling chatting-chattingan satu sama lain, terus bisa saling meluaskan, mengepakkan sayapnya lagi ke sana sini. Jadi yang beginian tuh positif menurut gue. Jadi harusnya sih sering-sering kayak gini. Cuman masalahnya kalau gue kan di Bandung terus siapa ya, sedangkan yang nonton juga nggak cuman Bandung kan, ada Surabaya, ada Maluku, ada Lombok, ada Medan. Ya kali ada Dea Afrizal cabang Medan. Ya
susah kalau gitu kan. Atau ya kecuali kalau gue punya pesawat pribadi kali gue bisa tuh tiap hari sono, kita ngobrol bareng sana, balik lagi tiap hari sono ke Bali terus kemana, itu baru seru. Tapi kan saya tidak punya, saya bukan Raffi Ahmad gitu ya. So intinya terima kasih banget buat yang udah datang ataupun yang udah mensupport gitu ya dari balik layar acara ini. Buat kalian yang udah subscribe gue sampai lebih dari 100.000 subscriber sekarang, yang mana gue pun YouTube masih baru, tapi kalian udah support seperti itu gitu ya untuk ranah edukasi khususnya di dunia programming ataupun teknologi. Gue sangat-sangat berterima kasih. Kedepan gue bakal coba bikin beberapa hal yang berbeda lagi seperti biasa, karena supaya nggak monoton aja industri programmingnya, biar kalian bisa menikmati pembelajaran teknologi itu secara fun juga dimanapun itu. Dan ke depan gue bakal banyak acara untuk bisa ketemu bareng, kita nongkrong bareng gitu ya. Gue yakin yang mau nongkrong sama gue itu orang-orang baik semua, apalagi kalau beneran seniat itu jauh-jauh dari mana kemana gitu kan ya datang, pasti gue welcome. Apalagi niatnya baik untuk sharing pengalaman, untuk belajar bareng, ataupun untuk hal-hal positif lainnya gitu. Jadi kita selalu welcome. Doain aja semoga ke depan, entah itu ketika 200k subs atau 300k subscriber, 500, sejuta, gue bisa tur ke Indonesia untuk ini nih apa namanya, bikin circle-circle programming atau menyatukan yang terpisah gitu bro. Karena kan sebenarnya kayak di desa pun banyak programmernya juga. Terbukti kemarin ada orang situ ternyata programmer juga, tapi nggak nongol karena ya beda-beda kan, ada yang bikin YouTube, ada yang enggak, ada yang koar, ada yang enggak. Gue pengen mempersatukan itu bro. Misalnya gue ke Padang, gue cari di sana, gue list gitu siapa aja yang mau ikutan nongkrong bareng programmer Padang. Sana sini kayak gitu. Cita-citanya kayak gitu. Doain aja semoga bisa tur Indonesia untuk merangkul yang tadinya kayak nggak ada kehidupan di dunia programming di desa tersebut, misalnya kita hidupkan gitu. Atau di satu wilayah yang nggak kelihatan programmernya tapi sebenarnya ada, kita hidupkan bersama gitu ya bro ya. Kurang lebih kayak gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Buat yang belum gabung, tunggu aja nanti, mungkin ada lagi dalam waktu cepat ya, dalam waktu dekat mungkin akan ada lagi gua sama tim gue ke Jakarta yang paling deket dulu dari Bandung. Setelah itu nanti kemana ya didoain aja. Jadi kemarin pun gue udah ngobrol sama tim gue sekitar 20 orang, bukan tim YouTube tapi ya maksudnya tongkrongan gue yang biasa ada, tim kerja gue, tim nongkrong gue, itu gue udah komunikasi sama mereka. Gimana kalau kita ke Jakarta dulu, nanti kita kemana. Berhubung kita juga suka motor-motoran, suka touring, jadi apa salahnya gitu ya, kita melampiaskan hobi sekaligus bertemu sama orang-orang yang bisa saling sharing pengalamannya, pengetahuannya, atau keresahannya gitu. So, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat, bye-bye.